Selamat datang semuanya di Tongkrongan Budayanti. Pada saat ini kita akan mencoba membahas sebuah donghua yang berjudul Tales of Herding Gods episode yang ke-20. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Qin Mou yang merasa bingung dengan handuk sutra berkualitas tinggi yang dirinya temukan. Meskipun handuk itu lembut dan harum, ada kepercayaan bahwa menyentuh bisa membawa nasib buruk selama 3 tahun. Tanpa pikir panjang dirinya menyimpannya di dada dan beralih ke pedang pelindung junior yang baru saja dirinya terima dari kakek pincang. Pedang itu memiliki sarung indah berhiaskan permata dan ukiran naga ikan. Saat Qin Mou mengalirkan ki vital ke dalamnya, seekor naga ikan muncul meludahkan pedang ke udara. Qin Mou terpesona oleh keindahan dan kekuatan pedang itu, terus memainkannya hingga kakek buta memanggilnya untuk menggembalakan sapi. Qin Mou segera kembali ke desa dan membawa 6 ekor sapi ke padang rumput. Dirinya heran karena nenek si baru saja menjual ternak beberapa hari sebelumnya. Saat meninggalkan desa, dirinya melihat kepala desa, apoteker dan kakek buta sedang berdiskusi. Kakek pincang duduk di dekat mereka membongkar spanduk hitam yang dirinya curi. Bendera spanduk diberikan kepada matua untuk dijadikan tirai, sedangkan tiangnya diberikan kepada nenek si untuk mengusir ayam. Qin Mou penasaran tetapi memilih tidak bertanya. Keesokan harinya dirinya bersiap untuk perjalanan ke kota naga perbatasan bersama nenek si dan kakek buta. Gerobak sapi mereka penuh dengan barang-barang besi, kulit binatang dan 2 ekor kambing. Qin Mou membawa pedang pelindung junior dan perlengkapan lainnya. Merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dirinya pergi ke kota. Perjalanan ke kota naga perbatasan dimulai dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu besar yang disiapkan kakek pincang. Qin Mou dengan hati-hati membawa sapi-sapi ke atas rakit dan mereka meluncur deras di sungai. Setelah beberapa mil, kakek buta mengetuk permukaan air dengan tongkatnya dan rakit berhenti di tepi sungai. Di sana banyak penduduk desa berkumpul menyalakan dupa dan menyanyikan lagu untuk memuja dewa sungai. Tiba-tiba binatang besar bernama pembawa sungai muncul dari air. Mereka memiliki punggung hijau dan sirip besar serta kepala mirip ikan dengan hidung panjang. Penduduk desa naik ke punggung binatang-binatang itu termasuk Qin Mou dan keluarganya. Pembawa sungai berenang cepat ke hilir membawa mereka menuju kota naga perbatasan. Di episode selanjutnya saat matahari terbenam mereka tiba di dermaga kecil dekat kota naga perbatasan. Qin Mou terpesona oleh kemegahan kota itu dengan tembok besar, pilar batu berukiran naga emas dan menara gerbang berbentuk kepala naga. Dirinya bahkan bercanda tentang mencuri pilar naga untuk dipajang di desanya. Nenek si hanya menggelengkan kepala dan memintanya bergegas masuk ke kota sebelum malam tiba. Qin Mou kagum dengan keramaian dan keriuhan kota, bahkan melambai pada gadis-gadis cantik di gedung tinggi. Kakek buta memperingatkannya bahwa gadis-gadis itu bukan orang baik. Qin Mou merasa kota naga perbatasan adalah tempat penuh keajaiban, memperluas pandangannya tentang dunia. Meski reruntuhan besar mungkin tampak berbahaya bagi orang luar, bagi Qin Mou itu adalah rumah yang penuh keindahan dan misteri. Perjalanan ini membuka matanya pada dunia yang lebih luas, penuh dengan keajaiban dan tantangan. Qin Mou membawa 3.600 koin naga yang cukup berat diikat ke gagang pisau pembantaian babi di punggungnya. Dirinya merasa tuan muda ketujuh yang memberinya koin sangat murah hati. Tuan muda itu bahkan menawarkan harga lebih tinggi untuk membeli pisaunya, tetapi Qin Mou menolak karena pisau itu sangat berharga baginya. Tuan muda ketujuh yang ternyata seorang bangsawan menyamar menjelaskan bahwa tempayan yang dirinya beli adalah karya seni dewa dari alam 6 arah bernama 36 Heavenly Star Scrolls. Meski sedikit rusak, tempayan itu memiliki kekuatan luar biasa dan bernilai tinggi. Qin Mou menyadari bahwa tuan muda ini bukan orang biasa dan para pengikutnya sangat protektif terhadapnya. Namun sebelum Qin Mou pergi, pemilik warung tempat dia membeli tempayan itu marah dan menuduhnya menipu. Pemilik warung mencoba merebut kantong koin Qin Mou, tetapi situasi berubah menjadi buruk ketika seseorang tiba-tiba menyerang Qin Mou dengan senjata aneh.
Qin Mou dengan cepat menghindari serangan dan menggunakan teknik 8 pukulan halilintar untuk melumpuhkan lawannya. Beberapa praktisi lain tergoda oleh kantong koin Qin Mou mencoba menyerangnya, tetapi Qin Mou dengan mudah mengalahkan mereka. Dalam waktu singkat lebih dari 10 penyerang tergantung di dinding tidak mampu melanjutkan serangan Tuan Muda ke-7 dan para pengikutnya yang menyaksikan dari kejauhan terkesan dengan keterampilan Qin Mou. Meski mereka curiga dirinya mungkin murid dari ahli teknik pertempuran yang dianggap sesat, setelah mengatasi para penyerang Qin Mou menyadari bahwa membawa banyak koin naga tidak aman. Dirinya memutuskan untuk membeli beberapa barang seperti kain sutra halus dan mengembalikan sisa uangnya ke Nenek Si di penginapan. Namun ketika dirinya kembali, dirinya menemukan bahwa Nenek Si dan kakek buta telah pergi tanpa memberitahunya. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Mou memutuskan untuk menjelajahi kota naga perbatasan lebih lanjut. Dirinya berjalan ke jantung kota di mana bangunan-bangunan megah dan patung-patung dewa memancarkan cahaya yang mempesona. Qin Mou merasa kagum dengan keindahan dan kekuatan yang terpancar dari patung-patung itu. Seorang pria paruh baya menawarkan Qin Mou kesempatan bertarung di arena rumah kepala kota dengan imbalan 100 koin naga. Qin Mou menolak, tetapi pria itu segera menemukan orang lain yang bersemangat untuk mengikuti pertarungan. Tiba-tiba suara keras menggema di udara menyambut kedatangan Nyonya Kultus yang diduga adalah Nenek Si. Suara yang memikat dan memabukkan kemudian terdengar membuat banyak orang di jalanan tertawa terbahak-bahak dan menari-nari seolah-olah mereka mabuk. Qin Mou merasakan pengaruh suara itu tetapi berhasil menahan diri. Setelah beberapa saat orang-orang sadar kembali kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Qin Mou semakin penasaran dengan misteri yang melingkupi kota naga perbatasan. Dirinya memutuskan untuk terus menjelajahi kota, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Perjalanannya membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban, bahaya dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Qin Mou merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai dan dirinya siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Langit tiba-tiba dipenuhi hujan bunga indah yang terbuat dari ki vital menandakan kedatangan seseorang yang luar biasa. Seorang wanita cantik turun dari langit dengan anggun menginjak kelopak bunga yang seketika layu dan menghilang. Qin Mou terpesona oleh keindahannya yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Wanita itu begitu memikat hingga Qin Mou teringat pada esai puitis kuno yang menggambarkan kecantikan sempurna. Namun di tengah kekagumannya muncul pikiran mengganggu, apakah ini Nenek Si yang menyamar atau mungkin Nenek Si telah membunuh wanita ini dan memakai kulitnya. Tiba-tiba suara seorang gadis memecah kekagumannya. Qin Mou menoleh dan melihat seorang gadis duduk di atap kuil mengayunkan kakinya dengan santai. Gadis itu memanggilnya untuk naik ke atap dan Qin Mou pun melompat ke sampingnya. Gadis itu memiliki rambut yang disisir rapi di pipinya membuat wajahnya terlihat seperti biji bunga matahari. Mereka bercanda tentang penampilannya dan Qin Mou merasa ada sesuatu yang familiar dari gadis ini, terutama aromanya. Namun dirinya tidak bisa mengingat di mana dirinya pernah mencium aroma itu sebelumnya. Di depan mereka gerbang manor tuan kota terbuka lebar, 100 orang berjalan keluar dengan penuh wibawa. Dipimpin oleh Tuan Kota Naga Perbatasan Fu Yundi. Fu Yundi adalah seorang praktisi seni ilahi yang kuat, dengan ki vital berbentuk dewa 8 tangan. Dirinya menyambut wanita cantik yang turun dari langit yang ternyata adalah Nyonya Kultus Iblis Surgawi. Fu Yundi mengundangnya untuk bergabung dalam perjamuan di manor Tuan Kota dan Nyonya Kultus pun menerima dengan senang hati. Ling Yuxiu, gadis di samping Qin Mou, menawarkan cara untuk masuk ke manor tuan kota tanpa terlihat. Mereka berdua berhasil melewati penjaga gerbang dan memasuki area perjamuan. Di dalam suasana sangat meriah dengan pertarungan sengit di panggung besar di tengah danau. Fu Tingyue, putra Fu Yundi, bertarung melawan seorang pemuda dengan tubuh roh harimau putih. Fu Tingyue menggunakan teknik dewa surgawi 8 pedang dan akhirnya memenangkan pertarungan dengan cara yang kejam. Qin Mou merasa tidak nyaman dengan kekejaman Fu Tingyue.
sementara Ling Yuxiu menjelaskan bahwa masa lalu sulit mungkin menjadi penyebabnya. Ling Yuxiu kemudian membawa Qin Mu ke ruangan utama di mana perjamuan sedang berlangsung. Mereka menikmati hidangan lezat sambil mengamati suasana sekitar. Qin Mu merasa ada lebih banyak hal yang terjadi di balik layar di kota naga perbatasan dan dirinya berniat untuk mencari tahu lebih lanjut. Meski masih penasaran dengan identitas Ling Yuxiu, Qin Mu siap menghadapi petualangan dan misteri yang menunggunya di kota ini. Qin Mu merasa kelembutan tangan Ling Yuxiu, tetapi kekejaman Fu Tingyue di panggung pertarungan membuatnya tidak nyaman. Fu Tingyue terus menyiksa lawannya dengan kejam, memotong pergelangan tangannya tanpa ampun. Qin Mu teringat cerita Nenek Si tentang bagaimana dirinya menculik Nyonya Tuan Kota untuk menyusui Qin Mu saat bayi, yang berarti Fu Tingyue mungkin adalah anak kandung Nyonya Tuan Kota. Hubungan aneh ini membuat Qin Mu merasa ngeri, terutama melihat kekejaman Fu Tingyue yang tidak berperi kemanusiaan. Di dalam lantai penindasan sungai, suasana meriah dengan tarian dan lagu para penari menari dengan anggun, menghasilkan suara gemerincing yang memukau. Qin Mu terkesan dengan keindahan tarian mereka, tetapi pandangannya masih tertuju pada panggung di tengah danau, di mana Fu Tingyue terus menyiksa lawannya. Tidak ada yang berusaha menghentikannya, seolah-olah ini adalah hiburan biasa. Qin Mu merasa sedih melihat pemuda itu yang datang untuk bertarung demi 100 koin naga kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Ling Yuxiu menarik Qin Mu ke meja-meja kecil di dalam gedung, di mana mereka duduk seperti tamu terhormat. Qin Mu yang lapar melahap hidangan lezat di depannya, sementara Ling Yuxiu hanya mencicipi sedikit. Nyonya kultus wanita cantik yang turun dari langit memperhatikan Qin Mu dengan penuh minat. Qin Mu masih bingung apakah dirinya adalah Nenek Si yang menyamar, terutama karena aroma pemerah pipi yang dirinya cium dari Nyonya kultus sama dengan yang dibeli bersama Nenek Si. Suasana tegang ketika Yang Mulia Hei, seorang penatua berwajah hitam, meminta Nyonya kultus membahas kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Nyonya kultus menanggapi dengan santai, menyarankan bahwa siapapun yang mengambil kitab suci ini tidak akan bisa meninggalkan kota naga perbatasan hidup-hidup. Yang Mulia Hei marah, kivitalnya membentuk iblis surgawi bersenjata 4. Nyonya kultus menambahkan bahwa banyak tamu bangsawan dan ahli dari Eternal Peace Empire hadir, membuat situasi semakin rumit. Qin Mu yang duduk diam menyadari bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dari yang dirinya bayangkan. Pertikaian antara Nyonya kultus, Yang Mulia Hei dan tamu-tamu penting lainnya membuat suasana semakin panas. Qin Mu memutuskan untuk tetap tenang sambil berharap bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Dirinya tahu bahwa petualangannya di kota naga perbatasan baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Qin Fei Yue berusaha meyakinkan Yang Mulia Hei bahwa pengejar kekaisaran tidak tertarik pada kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, tetapi kecurigaan Yang Mulia Hei tidak berkurang. Seorang tetua di bawah Qin Fei Yue meminta izin untuk melihat kitab suci itu, diikuti oleh wanita berwajah kuning dan Fu Yundi yang mengaku ingin melindungi Nyonya kultus. Nyonya kultus dengan senyum menawan mengeluarkan kotak giok berisi kitab suci yang sebenarnya hanya benang jahit biasa. Qin Mu yang mengenali benang itu hampir tertawa karena tahu ini adalah tipuan brilian Nenek Si. Nyonya kultus memperingatkan bahwa siapapun yang melihat kitab suci itu akan menjadi musuh sekte iblis surgawi. Suasana ruangan menjadi tegang dan tidak ada yang berani mengambil resiko. Qin Mu tiba-tiba berdiri mengaku kenyang dan bertanya apakah dirinya perlu membayar untuk makan. Fu Yundi menjawab bahwa dirinya tidak perlu membayar, tetapi Qin Mu bersikeras dan menawarkan untuk membunuh seseorang demi 100 koin naga. Qin Mu kemudian menantang Fu Tingyue di panggung arena, menawarkan bertarung untuk memenangkan 100 koin naga. Fu Tingyue dengan arogansi khasnya menerima tangan itu dan mengizinkan Qin Mu memilih senjata apapun. Qin Mu mengangkat pisau pembantaian babinya. Ki vitalnya mengalir deras, siap untuk menghadapi pertarungan yang menentukan. Meski wajahnya tenang,
kemarahan berkobar di hatinya dan dirinya siap membuktikan kekuatannya. Qin Mou yang dirasuki kegilaan jagal melalui keterampilan pisau pembantaian babi melesat ke arah Fu Tingyue dengan kecepatan mencengangkan. Meski Fu Tingyue awalnya meremehkan pisau besar Qin Mou, dirinya segera kewalahan oleh serang yang tidak ada henti-hentinya. 8 pedang kecilnya yang dikendalikan oleh Qi Vital tidak mampu menahan tekanan serangan Qin Mou yang semakin kuat. Fu Tingyue mulai terpojok, wajahnya memerah dan darah hampir menetes dari pipinya. Qin Mou dengan teknik pertarungan mematikan terus mendekat membuat Fu Tingyue tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Fu Yundi, ayah Fu Tingyue, berusaha menyelamatkan putranya tetapi Nyonya Kultus menghalangi langkahnya, menegaskan bahwa pertarungan ini adalah urusan generasi muda. Fu Yundi terpaksa menahan diri menyaksikan dengan putus asa saat Qin Mou membelah tubuh Fu Tingyue menjadi 2 dengan pisau pembantaian babi. Qin Mou berdiri tegak mengakui bahwa Fu Tingyue berhasil melukai 2 jarinya. Fu Yundi dipenuhi amarah dan kepedihan, tidak bisa bertindak gegabah karena Nyonya Kultus masih menghadangnya. Setelah membunuh Fu Tingyue, Qin Mou mengambil kantong koin naga dan menyerahkannya kepada Fu Yundi sebagai pembayaran untuk makanannya. Fu Yundi menolak menerimanya dan Qin Mou membiarkan koin-koin itu jatuh ke lantai. Dengan santai Qin Mou pergi sambil tertawa meninggalkan kehancuran di belakangnya. Nyonya Kultus yang menyaksikan semuanya mengambil kesempatan untuk menghilang dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, sementara Yang Mulia Hei dan yang lainnya mengejarnya. Fu Yundi meski dipenuhi keinginan untuk membalas dendam menyadari bahwa kitab suci lebih penting, dirinya memerintahkan pembunuhan Qin Mou tetapi segera pergi untuk mengejar Nyonya Kultus. Sementara itu Ling Yuxiu yang diam-diam mengagumi Qin Mou dipanggil kembali oleh Qin Fei Yue yang mengingatkannya bahwa pasukan pengajar kekaisaran sudah dekat. Meski kecewa, Ling Yuxiu menyadari petualangannya harus berakhir sambil berharap suatu hari nanti bisa bertemu Qin Mou lagi. Malam di kota naga perbatasan dipenuhi dengan keramaian dan kemeriahan. Jalan-jalan dihiasi dengan lentera dan pilar batu besar yang di atasnya terdapat baskom berisi minyak tanah yang menyala terang. Kemudian mobil-mobil berhias setinggi belasan meter berparade di jalan. Mobil-mobil itu dihiasi dengan bentuk binatang buas dan patung dewa-dewa serta iblis. Para penari wanita mengenakan pakaian yang menyerupai patung-patung batu dari berbagai desa, menari dengan anggun di atas mobil-mobil tersebut. Suasana yang tercipta seolah-olah Qin Mou berjalan di tengah dunia para dewa dan iblis yang sedang berpesta. Namun di balik kemeriahan itu, Qin Mou merasakan adanya bahaya. Dirinya tahu ada seseorang yang membuntutinya. Praktisi seni dewa dari Manor Tuan Kota tidak berusaha menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka mungkin menganggap Qin Mou seorang praktisi seni bela diri muda tidak layak untuk disembunyikan. Mereka mengikutinya secara terbuka seolah-olah menantangnya untuk melarikan diri. Qin Mou berjalan di antara kerumunan mencoba membaur dengan orang banyak. Tiba-tiba langit di atasnya menjadi terang benderang. Garis-garis halus muncul di langit saling menjalin dan membentuk naga perak raksasa yang berenang dengan cepat di udara. Naga-naga itu terbuat dari huruf-huruf yang tidak terhitung jumlahnya dan setiap gerakan mereka mengeluarkan suara yang mengerikan. Di langit pertempuran sengit terjadi. Fu Yundi, Yang Mulia Hei dan para praktisi kuat lainnya saling bentrok. Ledakan dahsyat mengguncang langit tetapi dampaknya diserap oleh kegelapan di atas kota. Kerumunan di bawah tidak menyadari bahwa itu bukan kembang api melainkan pertempuran nyata antara para praktisi kuat. Mereka bersorak gembira tidak tahu betapa dekatnya mereka dengan kematian. Qin Mou berusaha menjauh dari keramaian menyadari bahwa ini bukan tempat yang aman. Meskipun dampak pertempuran mengarah ke langit, siapa yang tahu jika suatu saat itu akan berbalik ke bawah. Jika itu terjadi, darah akan mengalir seperti sungai dan banyak orang akan tewas. Di belakangnya para praktisi seni dewa dari Manor Tuan Kota terus mengejarnya. Meskipun Qin Mou berusaha membaur dengan kerumunan, dirinya tidak bisa melepaskan diri dari mereka.
Tiba-tiba seorang praktisi seni dewa dengan naga hijau melingkari tubuhnya menerkamnya. Naga itu melesat dengan cepat hampir menjepit Qin Mou. Namun sebelum naga itu mencapai Qin Mou, gulungan sutra putih yang menggantung di gedung di sisi jalan melingkari leher praktisi itu dan menariknya ke dalam ruangan. Di dalam beberapa wanita dengan pisau tersembunyi di lengan baju mereka menikamnya hingga tewas. Qin Mou terus berjalan melewati sebuah gang sempit. Di sana seorang praktisi seni dewa mengenakan topi bambu berdiri gemetar. Tiba-tiba ombak besar muncul dari kehampaan seperti ular raksasa yang siap menerkam. Namun sebelum ombak itu mencapai Qin Mou, seorang pandai besi raksasa di seberang gang mengambil pisau panjang yang baru saja dirinya tempa dan menusukkannya melalui dinding, menembus praktisi seni dewa itu dan memakunya ke dinding. Qin Mou melihat pemandangan itu tetapi dirinya tidak punya waktu untuk berhenti. Dirinya terus berjalan sementara di belakangnya para pengejarnya terus dibunuh satu persatu oleh orang-orang tidak terduga. Di tengah kerumunan, seorang pawang ular dengan ular raksasa di keranjangnya menelan seorang praktisi seni dewa. Seorang pelayan toko anggur mencelupkan seorang praktisi ke dalam kendi anggur mengubahnya menjadi cairan. Seorang pemabuk memuntahkan api dan membakar beberapa pengejar menjadi abu. Para penari di mobil berhias menarik beberapa praktisi ke dalam mobil mereka dan mereka menghilang tanpa jejak. Qin Mou semakin bingung siapa yang membantunya. Apakah mereka dari sekta iblis surgawi? Apakah sekta itu miliki pengaruh sebesar ini di kota? Akhirnya dia tiba di penginapan. Saat hendak masuk, dirinya melihat kakek buta sedang diusir dari tempat perjudian oleh dua pria berpakaian hitam. Kakek buta bangkit menepuk pantatnya dan berteriak ke arah tempat perjudian. Tongkat bambuku sebatang bambu dilempar keluar dan mengenai kepalanya. Kakek buta mengambil tongkat itu dan tersenyum. Kali ini aku kurang beruntung, lain kali kalian tidak akan melihat bagaimana aku curang. Aku pasti akan memenangkan kembali semua uangku. Qin Mou mendekati kakek buta dan berkata, kakek buta, mari kita kembali ke penginapan. Ketika mereka masuk, Nenek Si terkejut melihat kantong koin yang dibawa Qin Mou. Qin Mou menjelaskan semua yang terjadi termasuk pertemuannya dengan wanita cantik di manor Tuan Kota. Nenek Si tersenyum dan berkata, kamu telah membunuh putra Tuan Kota. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Qin Mou masih bingung. Dirinya melihat keluar jendela dan melihat naga perang yang masih bertarung di langit. Namun Nenek Si ada di kamar bersamanya. Apakah wanita cantik itu bukan Nenek Si? Nenek Si mengambil jepit rambut giok dari kepalanya dan menggerakkan tangannya. Seutas benang halus melingkar di sekitar jepit rambut itu berubah menjadi bola benang. Dirinya melemparkannya ke keranjangnya dan tersenyum. Aku telah mengubah Nyonya Tuan Kota menjadi sapi dan kamu telah membunuh putranya. Dirinya benar-benar tidak beruntung, tapi ada lebih banyak kesialan yang menunggunya. Dirinya telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan karma akan menyerangnya. Kakek buta mencondongkan telinganya mendengar keributan di luar. Jenderal kecil dengan nama keluarga Qin masih di sini. Dirinya menunggu pengajar keekisaran untuk datang. Kota naga perbatasan akan menjadi benteng pertama bagi mereka untuk menyerang reruntuhan besar. Fu Yundi harus mati. Nenek Si mengangguk, dirinya harus mati. Mu'er telah membunuh putranya. Jadi jika kita pergi, dirinya pasti akan mengejar. Itu akan menjadi hari kematiannya. Setelah itu Qin Mou memandang mereka yang masih bingung dengan rencana mereka. Namun tentu saja dirinya sangat tahu satu hal, malam ini kota naga perbatasan tidak akan pernah sama lagi seperti warung Bude Yanti.